Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan slide atau materi selanjutnya, yaitu mengenai neural network. Baiklah, saya akan masuk pada slide pertama, yaitu neural network. Jaringan neural adalah metode dalam kecerdasan AI yang mengajari komputer untuk memproses data dengan cara yang terinspirasi dari otak manusia. Jaringan neural adalah tipe proses machine learning. Jaringan neural menciptakan sistem adaptif yang digunakan oleh komputer untuk belajar dari kesalahannya dan memperbaiki secara terus-menerus. Selanjutnya, Artificial Neural Network atau ANN atau jaringan saraf tiruan adalah model algoritma yang meniru cara kerja otak manusia untuk memproses data. Jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. JST merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah struktur untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Selanjutnya itu prediksi masa studi mahasiswa. Tujuannya untuk memprediksi masa studi mahasiswa berdasarkan nilai IPS 4 semester pertama. Yang kedua, data yang digunakan yaitu input nilai IPS 4 semester pertama, output masa studi kurang lebih 5 tahun atau lebih dari 5 tahun. Metode algoritma backpropagation dengan fungsi aktivasi sigmoid. Selanjutnya, tahap-tahap penyelesaian algoritma akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Haikal Rahman. Kepada Haikal Rahman, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman dari Teknik Informatika NPM 223510508. Di sini saya akan menjelaskan tentang ANN dari Neural Network. Sebelumnya terima kasih kepada teman saya Haki Saputra telah menjelaskan materi yang sebelum saya jelaskan ini. Nah, langsung saja materi saya yaitu tahap-tahap penyelesaian algoritma. Nah, yang pertama yaitu kita menginisiasi bobot dan biasnya terlebih dahulu, yaitu bobot dan bias diinisiasi secara acak. Dan yang tahap kedua yaitu forward propagation. Dari kuningan ini menghitung output dari setiap lapisan rumus, yaitu Z sama dengan N sigma I sama dengan 1 WI XI ditambah B, atau A dan A sama dengan F dalam kurung Z. Nah, yang ketiga caranya yaitu menghitung kesalahannya yang menggunakan mean square error atau yaitu MSE. Nah, MSE ini sama dengan bisa dengan rumus MSE sama dengan 1/n sigma I sama dengan 1 dalam kurung YI kurang Y integral Y I tutup kurung pangkat 2. Nah, tahap keempat yaitu back propagation atau menghitung gradien kesalahan dan memperbarui bobot dengan rumus segitiga WI sama dengan N N dikali D atau delta dikali X1. Nah, akan mendapatkan B sama dengan N. Dan nah, yang tahap kelima yaitu mengadap bobot dan biasnya, yaitu memperbarui bobot dan bias berdasarkan gradien yang mau dibuat. Yang tahap terakhir yaitu iterasi menghitung ulangi hingga kesalahan mencapai batas yang ditentukan. Nah, hasil dari kasus yang kami buat yaitu mahasiswa, prediksi masa studi mahasiswa, yaitu hasil penelitian dari MSE atau mean square error yaitu mendapatkan 0,016175 dan koefisien relasi 0,943353. Nah, hasil pengujiannya dari MSE yaitu 0,12188 dan koefisiennya relaynya 0,56071. Nah, kelebihan dari algoritma ini yaitu dapat memodelkan hubungan non-linear dan fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Nah, kekurangan dari algoritma ini yaitu
membutuhkan data yang besar atau penelitiannya untuk penelitiannya. Nah, yang kedua, proses pelatihan memakai waktu yang cukup lama. Nah, codingan contoh kode Python dari ANN yaitu kita mengimpor NumPy atau library NumPy itu membuat function tipasi sigmoid dan membuat function turunan fungsi sigmoid. Nah, kita menginisialisasikan parameter yaitu input 4, hidden 10, outputnya 1, learning 0,1, importnya 1000. Menginisialisasikan bobot dan biasnya sebagai codingan tersebut. Nah, data yang kita input dengan targetnya seperti ini. Untuk pelatihan model ini, ini kita forward proportion hidden input sebenarnya numpy.x work input height ditambah bias hidden dan seterusnya. Selanjutnya menghitung kesalahan dari MSA atau errornya, break position, update bobot dan bias, dan prediksi apakah betul atau tidak. Nah, kita dapat prediksi outputnya 0,993439936 dan seterusnya. Itulah materi yang saya dapat sampaikan. Maaf atas kesalahan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.